Halo Jebret Tim, ketemu lagi sama Bang Bes di sini di Indep Bola. Di sini kita akan bahas taktik mendalam seputar persiapan klub yang akan menuju musim depan. Tim apa itu? PSG, Paris Saint-Germain atau Le Galactique ya bahasa Prancisnya. Tim ini berhasil merekrut beberapa pemain top, tapi apakah mereka bisa masuk ke dalam formasi? Yuk kita langsung aja. Pada musim lalu PSG memainkan formasi 1-4-3-3. Tetapi pada musim ini ada sekitar 3 pemain baru yang akan masuk dan kita lihat apakah mereka akan merubah formasi PSG. Kita tahu pada musim lalu ada Keylor Navas, ada Kimpembe dan ada Marquinhos di sini. Nah, pada musim ini ada Sergio Ramos yang masuk. Kalau misalnya 2 pemain ini tetap akan bermain, maka Sergio Ramos akan masuk ke tengah dan dia akan berada di sini. Ya, ini kemungkinan besar cara bermain PSG musim ini. Mereka akan menggunakan 3 back dan mereka akan mendorong 2 fullbacknya ke tengah. Ya, di sisi kiri masih akan ada Bernat dan di sisi kanan ada pemain baru, Achraf Hakimi. Ya, pemain ini bukan pemain fullback 4 back, tetapi dia sangat bagus sekali ketika bermain 3 back. Kita tahu di Inter musim lalu dia berhasil jadi salah satu back terbaik di Serie A. Nah, di tengah ada Verratti, salah satu pemain top di Euro musim bulan lalu, dan ada Wijnaldum didapatkan secara gratis dan dia akan berduet dengan Verratti. Bagaimana mainnya nanti kita akan cek. Dan di sisi kiri masih akan ada Neymar dan di tengah ada Mbappe dan di sebelah kanan ada Angel Di Maria. Ya, ini untuk mengakomodir pemain-pemain baru yang ada di PSG. Siapa dia? Ramos, Hakimi, Jujur Donnarumma nggak ngaruh, tetapi ini untuk mengakomodir seorang Sergio Ramos dan Hakimi. Mereka memainkan 4-3-4-3 ya, 1-3-4-3. Nah, ketika mereka balik ke formasi yang satunya lagi, formasi kedua, mereka akan menggunakan 4-2-3-1 di mana salah satu dari center back-nya akan jadi cadangan dan 2 gelandang di sini ya, yang akan menjadi porosnya adalah Neymar ya. 2 formasi PSG. Nah, 1-3-4-3 in possession. Bagaimana? Ketika PSG pegang bola, kiper pegang bola, maka 3 center back-nya akan melakukan yang dinamakan dengan spread out atau split center back. Ketika 2 striker lawan ngepres, otomatis mereka bisa main karena ada 1, 2, 3 opsi untuk pas. Ketika lawan pakai formasi 3 penyerang dan ketiga orang ini melakukan press, salah satu gelandangnya antara Verratti atau Wijnaldum akan turun di sini. Akan ada ruang kosong di sini yang dia bisa minta bola dan akhirnya bisa progres. Ya, terus ketika mereka bisa progres, build up, masuk ke tengah, salah satu dari gelandangnya akan menyeimbangkan. Ya, di sini biasanya yang akan drive ke depan adalah Wijnaldum. Kenapa? Karena Verratti sangat bagus sekali untuk bertahan. Maka Verratti akan menyeimbangkan di sini. Maka Wijnaldum akan berada di posisi di sini, di depan, posisi di antara lini antara pemain belakang dan pemain tengah lawan. Ini posisi yang dipakai oleh Wijnaldum bersama timnas Belanda pada bulan kemarin. Terus salah satu yang paling penting juga, ketika bola sudah progres, maka 3 orang yang ada di belakang ini akan mengecil seperti ini dan kemungkinan besar Marquinhos akan naik untuk membantu Verratti, di mana di belakang akan tetap tersisa 2 center back. Ya. Terus kita tahu di sebelah kiri ada Bernat dan di sini ada Achraf Hakimi. Sangat mungkin sekali bahwa Achraf Hakimi akan masuk ke atas dan Di Maria akan ke sini. Ya, ini adalah formasi yang sangat sering dipakai pada gelaran Euro kali ini. Lihat 2-2-1-5 di mana porosnya masih ada Mbappe dan Neymar dan juga ada si Di Maria. Kalau misalnya melawan tim yang lebih tangguh, di tengahnya masih bisa ditaruh 3. Dan Neymar mendapatkan space yang besar di sini dan ada Mbappe di sini bersama dengan Di Maria di depan. Ya, Di Maria akan menjadi supplier dan di sini juga si Achraf Hakimi bisa bertukar posisi dengan Di Maria karena Di Maria dia punya crossing yang bagus dan penetrasi Hakimi cukup luar biasa. Oke, itu tadi ketika mereka in possession. Ketika out possession, salah satu permasalahan terbesar PSG adalah striker-striker mereka striker top dan kebanyakan dari mereka sangat cukup sulit untuk melakukan bertahan, apalagi yang dinamakan dengan transisi bertahan. Di sini ada Neymar dan ada Mbappe. Ketika lawan sudah menyerang dan tim kena serangan balik,
seringkali dua orang ini tidak ikut turun bertahan. Solusinya apa? Solusinya adalah PSG musim lalu saja mereka sudah melakukan yang namakan high press, atau ketika tidak pegang bola mereka memutuskan untuk supaya lawan tidak bisa main dengan gampang, dan di sini mereka bisa press di area lawan. Nah, ya, jadi ketika melakukan press sendiri, dua gelandang ini salah satu akan nahan. Kalau tadi ketika pegang bola Verratti yang nahan dan Wijnaldum yang naik, dan sekarang ketika melakukan pressing yang menahan adalah Wijnaldum dan yang melakukan pressing adalah Verratti. Kita tahu Verratti rekuperasinya sangat bagus sekali, banyak intercept, bahkan ada gol di Euro ya, berkat assist dari Verratti setelah dia melakukan intercept. Nah, di sini Verratti akan mengcover wilayah yang ada di sini ketika lawan sudah berhasil progres dari Neymar atau Mbappe. Ya. Ini adalah ketika mereka tidak pegang bola. Ketika mereka lagi menyerang dan bola kerebut, yang dilakukan juga sama dengan klub-klub lain, mereka melakukan yang dinamakan dengan counter press. Ya, ketika mereka di press, mereka akan langsung melakukan pressure balik supaya lawan tidak sempat untuk melakukan serangan balik. Bagaimana cara melakukannya? Ketika misalnya di sini Neymar yang kehilangan bola, bukan Neymar saja yang ngepress, tetapi mereka harus ngepress secara unit atau orang-orang terdekat di sini yang melakukan pressing. Kelemahan counter press adalah ketika lawan berhasil lolos dari pressing yang satu dan melakukan long ball. Nah, di sini mereka akan kehilangan 2-3 pemain. Tetapi ini adalah risiko yang harus diambil oleh PSG. Oke, itu tadi satu formasi prediksi Bang Bes buat PSG musim depan. Tetapi ada satu formasi lagi yang bisa digunakan oleh PSG dengan catatan salah satu di antara 3 center back-nya ini dicadangkan, ya. Kimpembe, Ramos, dan Marquinhos. Menurut Bang Bes, kalau sampai ada salah satu yang harus dicadangkan, maka dia adalah Kimpembe. Walaupun dia adalah pemain inti di timnas Prancis, tetapi sepertinya kualitasnya belum di level Ramos dan Marquinhos. Ya, kita buang satu center back-nya, maka di belakang PSG akan menggunakan 4. Ya, terus 2 di tengah, masih sama, 2, 4-2. Masih ada sayap, ya. Dan 4-2-3-1. Yang menarik adalah 1-2-3-4 orang ini. Siapa yang akan mengisi posisinya? Tentu di kanan masih ada Di Maria, di sebelah kiri ada Mbappe, di depan ada Mauro Icardi yang menjadi cadangan. Tetapi kalau pakai 4 back, kemungkinan mereka akan butuh striker yang bisa jadikan pantul, target man, dan Icardi cukup bagus, bola-bola udara, jamnya lumayan tinggi. Nah, yang menarik apa? Yang menarik adalah ini, posisi nomor 10 atau playmaker yang akan ditempati oleh Neymar. Ya, musim lalu kita tahu salah satu keunggulan Pochettino ketika dia memegang PSG adalah memaksimalkan peran Neymar. Oke, ketika menggunakan formasi 4-2-3-1, yang akan menjadi poros di PSG adalah seorang Neymar. Ya, di mana di sini dia memainkan peran sebagai playmaker. Dan kita udah buktikan musim lalu pada Liga Champions berapa kali dia berhasil melakukan passing kepada Kylian Mbappe. Permainan PSG yang sangat vertikal, sangat cocok, apalagi Neymar punya umpan-umpan terobosan yang cukup lumayan dan bisa juga melakukan penetrasi. Ketika dia yang pegang bola, dia bisa memutuskan dia mau penetrasi atau melakukan umpan terobosan. Dia punya banyak opsi. Di sini ada Mbappe, di sini ada Di Maria, dan yang pastinya nanti musim depan yang akan banyak kita lihat adalah overlap dari kawan ini, Achraf Hakimi. Dimana kalau dia overlap, otomatis Di Maria akan masuk ke dalam dan dia akan berada di sisi terluar. Atau tidak jarang juga dia overlap, dia yang masuk ke dalam, Di Maria yang keluar. Nah, di sini akan tercipta dinamakan tactical overload sebelah sini, ya. 3-1, 1-4, 1-5, ya. Formasi ketika mereka menyerang dengan formasi 4-2-3-1. Ini adalah versi kedua, di mana ini memaksimalkan peran seorang Neymar dan menggunakan nomor 9. Dan salah satu center back-nya harus ditinggalkan. Ya, PSG mungkin kelihatan sangat superior, apalagi kalau kita mainkan di game FIFA. Ya, sangat banyak sekali orang pasti yang memainkan karena full speed di kiri. Ketika diserang juga bertahannya bakal cukup bagus. Tetapi jangan salah, mengumpulkan tim terbaik bukan jaminan, karena nanti akan menjadi masalah karena ketika pemainnya ini cedera atau tidak bisa dimainkan, maka pemain penggantinya yang menggantikan siapa? Apakah kualitasnya atau sama atau tidak? Tetapi buat PSG ini adalah bukan masalah, karena kalau kita balik lagi ke sini, posisi nomor 10 masih ada Draxler, ya.
Masih ada Idris Guaye juga di belakang, masih banyak pemain. Ya, bahkan kalau misalnya Keylor Navas tidak jadi pindah, dia jadi cadangan, masih ada dia juga bisa menggantikan Donnarumma. Kedalaman skuad yang dimiliki PSG akan menjadi keuntungan tersendiri. Apakah mereka akan fokus untuk juara Ligue 1 saja atau mereka ingin target supaya tahun ini bisa juara Liga Champions ya. Oke, kita masuk pada kelemahan PSG yang bisa diekspos oleh tim lawan pada musim depan. Yang pertama adalah kelebihannya fullback yang naik otomatis akan meninggalkan ruang di belakang. Apalagi PSG akan melakukan press atas dan di sini kita lihat yang akan menyisakan 3 back. Formasi 3 atau formasi 4 back tetap akan meninggalkan 3 di belakang dan formasi 3 back ini punya kelemahan yang sangat fatal yaitu mereka rentan kena bola diagonal di area sini, 2. Jadi ketika lawan berhasil rebut bola dan dia melakukan umpan diagonal, terkadang di sini akan ada ruang yang bisa dimanfaatkan. Karena apa? Karena fullbacknya udah naik, Achraf Hakimi udah naik sampai sini dan peran dari gelandangnya apakah mungkin 90 menit dia bisa mengcover temannya yang naik ke atas. Jadi hati-hati, umpan diagonal akan cukup berbahaya. Terus kelemahan kedua adalah PSG mengambil resiko untuk tidak melakukan transisi negatif atau meminimalisir yang perlu dilakukan oleh Neymar dan Di Maria dan Mbappe itu dengan melakukan press atas. Ketika lawan pegang bola seperti ini dan mereka melakukan press, otomatis yang pertama kelihatan apa? 3 pemain yang ngegantung di atas dan di sini ya, jangan sampai kalau tim sudah melakukan pressing, otomatis gelandang ini juga harus naik. Di sini tadi ada pemain dan yang ini tidak boleh dia nunggu di belakang. Kalau ada di belakang nanti ada ruang di sini, jadi dia harus naik juga. Nah, ini yang menjadi kelemahan nomor 2. Ketika pressure atau lini pressing dari PSG bisa dilewati, otomatis di sini akan ada ruang untuk long ball ya di sini. Berbahaya sekali. Cukup sekian, itu tadi dari Bang Bes in-depth bola soal PSG. Kalau kalian ada request untuk kita bahas di sesi berikutnya, tinggal komen di bawah. Jangan lupa subscribe, komen, dan like semua channel yang ada di Jebret Media Team. Sampai jumpa, terima kasih.